Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United mungkin masih bisa meraih kejayaan di Liga Eropa musim ini, dan jika itu terjadi, satu nama yang pantas mendapatkan pujian tertinggi adalah Bruno Fernandes. Sang kapten kembali tampil sensasional di tahun 2025, menjadi pusat permainan dan penyelamat tim di momen-momen krusial. Setelah awal musim yang kurang meyakinkan termasuk 3 kartu merah, Bruno Fernandes menunjukkan performa luar biasa pasca kunjungan ke Anfield di bulan Januari. Meski baru menandatangani kontrak baru hingga 2027 musim panas lalu, Fernandes mengakui bahwa ia telah menolak tawaran besar demi bertahan di Old Trafford. Namun minat dari luar belum surut. Klub kaya asal Arab Saudi Al Hilal dikabarkan kembali mendekatinya setelah gagal mendapatkan Mo Salah. Klub tersebut disebut masih memiliki dana sekitar 510 juta euro untuk belanja pemain dan telah menjadikan Bruno Fernandes target utama. Di sisi lain, Ineos selaku pemilik baru MU dilaporkan tidak berniat menjual kapten mereka Bruno Fernandes. Mereka harus menyusun proyek besar dan mendatangkan pemain bintang untuk mengurangi beban di pundaknya. Salah satu nama yang masuk radar MU adalah Benjamin Sesko, striker muda milik RB Leipzig. Menurut laporan Kalk Offside, United tengah bersaing dengan Chelsea, Arsenal, dan Liverpool untuk memboyong penyerang asal Slovenia itu dengan tawaran awal sekitar 60 juta pound sterling atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Namun RB Leipzig kabarnya meminta harga 77 juta euro. Kini harganya melonjak drastis berkat performa impresif 39 gol dari 85 laga di Jerman, termasuk 21 gol musim ini. Manchester United tengah berada dalam situasi rumit menjelang final Liga Eropa melawan Tottenham Hotspur yang akan berlangsung akhir bulan ini di Bilbao. Ruben Amorim, pelatih kepala MU, mengungkapkan bahwa timnya harus berhati-hati dalam mengelola kondisi para pemain agar tidak menambah daftar cedera saat momen terpenting musim ini sudah di depan mata. Ruben Amorim mengisyaratkan bahwa dia akan kembali melakukan rotasi besar-besaran seperti yang dilakukan saat menghadapi leg kedua semifinal dalam laga kontra West Ham United dan Chelsea. Dia mencadangkan 8 pemain inti. Ruben Amorim menegaskan bahwa beberapa pemain tidak dalam kondisi untuk tampil selama 90 menit penuh. Karena itu manajemen kebugaran jadi prioritas. Dia menyebut bahwa staf medis dan pelatih fisik terus memantau siapa saja yang perlu dilindungi agar tidak mengalami cedera baru sebelum partai final. Rotasi besar pun tampaknya akan kembali dilakukan saat menghadapi West Ham United. Bagi Amorim, menjaga keseimbangan antara kebugaran dan ritme bermain menjadi tantangan tersendiri di pekan-pekan musim ini. Klub Liga Inggris Arsenal saat ini tengah aktif dalam perburuan pemain menjelang dibukanya bursa transfer musim panas 2025. Salah satu nama yang menjadi incaran adalah Liam Delap, penyerang muda yang kini membela Ipswich Town. Kabar pergerakan Arsenal untuk memboyong Liam Delap ini dilansir oleh Football Transfer. Namun di skuad asuhan Mikel Arteta nanti ia hanya akan menjadi pilihan kedua. Arsenal sendiri punya kans cukup besar untuk mendatangkan Delap. Mereka bisa mengaktifkan klausul rilisnya yang bernilai 30 juta pound sterling saja. Klausul itu aktif karena Ipswich Town terdegradasi. Persaingan untuk mendapatkan Liam Delap cukup ketat, dengan beberapa klub besar juga menunjukkan minat yang sama. Manchester United dan Chelsea menjadi 2 klub yang paling sering disebut-sebut dalam perburuan ini. Anthony sukses membawa klubnya Real Betis melaju ke final UEFA Conference League musim ini. Perjalanan 6 pemain asal Brazil itu terbilang impresif sejak bergabung dari Manchester United.
Sejak dipinjamkan ke Real Betis pada Januari 2025, Antony menunjukkan penampilan yang konsisten. Ia menjadi pemain kunci dalam perjalanan Real Betis ke final UEFA Conference League. Antony mencetak 4 gol dan 3 assist dari 8 pertandingan. Ia juga mencetak masing-masing 1 gol di leg pertama dan kedua semifinal melawan Fiorentina. Kontribusi Antony terbukti sangat penting dalam membawa Real Betis menyingkirkan lawan-lawannya. Kini ia berpeluang meraih trofi Eropa pertamanya di klub asal Spanyol tersebut. Real Betis akan berhadapan dengan Chelsea di final UEFA Conference League. Wakil Inggris tersebut sebelumnya menyingkirkan Djurgården di semifinal. Roy Keane menegaskan Manchester United tidak memiliki peluang memenangkan Liga Champions jika mereka lolos melalui Liga Eropa. Legenda Man United Roy Keane percaya bahwa bekas klubnya memang berhak lolos ke Liga Champions andai menang di final Liga Eropa nanti. Tetapi ia juga menduga bahwa motivasi utama Setan Merah untuk lolos ke Liga Champions hanyalah urusan finansial dan bukan soal prestasi. Andre Onana masih bikin ketar-ketir fans Manchester United saat lawan Athletic Bilbao. Tidak sigapnya Onana ditutup pemain lain hingga MU tetap menang 4-1. Penjaga gawang MU Andre Onana punya andil bikin fans timnya ketar-ketir karena kebobolan lebih dulu. Ia tidak cukup kuat menahan tembakan Jauregui Gizar. Bola sepakan jarak jauh Jauregui Gizar sebenarnya berada dalam jangkauan Onana yang sudah berusaha terbang. Namun tepisannya tidak cukup kuat menahan bola hingga tetap masuk ke gawang. Pada momen lain Onana kembali bikin fans MU tegang pada menit 64. Ia membiarkan sundulan Unai Gomez melintas di depan gawangnya. Untungnya sundulan tidak menghadirkan ancaman karena masih melebar hingga Bilbao tidak jadi unggul 2 gol. Onana tampil tidak meyakinkan padahal minim tekanan di laga ini. Bilbao hanya bikin 1 tembakan ke arah gawang di laga itu, yaitu gol dari Jauregui Gizar. Dikutip dari SofaScore, nilai ancaman expected goal dari Bilbao juga rendah yaitu 0,98. Namun Onana kebobolan 1 gol. SofaScore memberi nilai 6,2 untuk Onana di laga ini. Nilai terburuk dari semua pemain MU yang berlaga. Kiper asal Kamerun ini sama sekali tidak bikin penyelamatan di laga ini. Ruben Amorim dibuat tersenyum oleh Mason Mount saat Manchester United menang atas Athletic Bilbao. Pemain nomor 7 Setan Merah itu mencetak gol shift. Saya sangat bahagia untuknya. Dia sangat bekerja keras, dia mempunyai kualitas. Saat Anda melihat pemain seperti Mason Mount bekerja setiap hari, makan dengan baik, berendam dengan es. Saat Anda mempunyai pemain seperti ini, Anda hanya ingin membantu mereka. Dia sempurna untuk posisi ini karena dia bisa menjadi gelandang, juga berlari seperti pemain sayap, jadi saya sangat bahagia untuknya, kata Amorim. Meski Mason Mount menjadi sorotan dengan 2 golnya, Leny Yoro tampil lebih menonjol dengan pertahanan solid. Leny Yoro yang sempat diragukan karena cedera dan perubahan manajerial menunjukkan performa terbaiknya. Ia melakukan 4 sapuan, 4 blok, 1 intersepsi, dan 2 tackle tanpa dilewati lawan. Leny Yoro juga berperan dalam serangan, membantu Mason Mount mencetak gol pertama dengan umpan cerdas. Penampilannya menunjukkan perkembangan pesat dan menjawab kritik yang diterimanya setelah kekalahan dari Newcastle United. Fans kini berharap Leny Yoro bisa menjadi penerus Rio Ferdinand di lini belakang Manchester United. Dengan dukungan Amorim dan pengalaman yang terus bertambah, Leny Yoro diharapkan bisa mencapai puncak karirnya di Old Trafford. Manchester United telah menambahkan kiper Torino Panja Milinkovic-Savic ke dalam daftar calon pengganti Andre Onana. United telah memulai kontak terkait kemungkinan mendatangkan Milinkovic-Savic pada jendela transfer musim panas. Pemain internasional Serbia yang menikmati musim yang baik di Serie A sejauh ini kini menjadi perhatian utama Red Devils saat klub mempertimbangkan untuk menggantikan Onana yang kerap melakukan kesalahan musim panas ini. Laporan terbaru dari pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa United telah melakukan penyelidikan awal dan berniat memanfaatkan klausul pelepasan sebesar 20 juta euro dalam kontrak Milinkovic-Savic yang berlaku untuk klub luar negeri. Kondisi ini dilaporkan membuat manajemen Torino khawatir, mendorong presiden klub Urbano Cairo untuk mempercepat negosiasi kontrak baru guna meningkatkan atau menghapus klausul pembelian tersebut.
Gary Pallister mengatakan Manchester United harus merekrut pencetak gol yang sudah terbukti jika ingin sukses musim depan. Manchester United adalah salah satu dari banyak tim yang tertarik pada Delap yang diperkirakan akan meninggalkan Ipswich Town untuk tetap di Liga Premier. Menurut mantan bek Manchester United Gary Pallister, Delap tidak cukup berpengalaman untuk menyelesaikan masalah klub karena dia mendesak klub untuk mengejar lebih dari satu penyerang. Rasmus Højlund mencetak gol pada laga leg kedua semifinal Liga Eropa 2024-2025 antara MU versus Athletic Bilbao. Ini adalah gol kedua Højlund pada 3 laga terakhir untuk Manchester United. Højlund mengantarkan MU lolos ke final Liga Eropa melawan Tottenham. Laga final Liga Eropa akan dimainkan di Stadion San Mamés, tempat yang tidak asing lagi bagi Højlund setelah sebelumnya berjumpa Bilbao di semifinal. MU sudah familiar dengan San Mamés, namun Højlund meyakini bahwa faktor tersebut tidak akan signifikan pada laga final melawan Tottenham. Paul Scholes mengungkapkan kekhawatirannya soal masa depan Alejandro Garnacho di Manchester United. Legenda setan merah itu takut sang winger bersinar di klub lain jika dijual. Manchester United dikabarkan membandrol Garnacho dengan harga 65 juta pound sterling. Meski mahal, Chelsea diyakini belum menyerah dalam upaya merekrut Garnacho. Paul Scholes secara terbuka mengaku cemas bila MU memutuskan melepas Garnacho. Ia menilai keputusan itu akan menjadi kesalahan besar. Menurutnya, Garnacho berpotensi menjadi pemain kelas dunia jika diberi kesempatan. Ia bahkan memperkirakan Garnacho bisa mencetak 25 hingga 30 gol per musim di klub lain. Meski berbakat, Garnacho dinilai kesulitan beradaptasi dalam sistem Ruben Amorim. Formasi yang mengutamakan gelandang serang dianggap tidak cocok untuk winger murni. Paul Scholes mengakui Garnacho sering tampil frustasi di lapangan. Namun di saat bersamaan ia juga menjadi ancaman paling berbahaya bagi pertahanan lawan. Manchester United dikabarkan semakin dekat dengan kesepakatan transfer senilai 62,5 juta euro untuk memboyong Matheus Cunha dari Wolverhampton. Kedatangan penyerang asal Brazil itu diyakini bisa membawa pengaruh besar layaknya Eric Cantona saat pertama kali tiba di Old Trafford 3 dekade silam. Pelatih anyar United Ruben Amorim menjadikan Cunha sebagai target utama pada bursa transfer musim panas ini. Namun mantan bintang timnas Inggris Chris Waddle, Cunha berpotensi menjadi sosok krusial dalam proyek kebangkitan setan merah. Matheus Cunha saat ini menjadi salah satu pemain andalan Wolverhampton, tetapi banyak pihak percaya diri bahwa siap melangkah ke level yang lebih tinggi. Dengan usia yang baru menginjak 25 tahun, ia dinilai masih memiliki ruang besar untuk berkembang dan bertransformasi menjadi bintang kelas dunia. Meski optimis pada potensi Cunha, Waddle menegaskan bahwa United butuh lebih dari satu pemain untuk kembali bersaing di papan atas Premier League. Amorim yang baru ditunjuk sebagai manajer membutuhkan dukungan penuh berupa dana besar dan waktu membentuk tim impiannya. Tiga wakil Inggris memastikan tempat di final kompetisi Eropa musim ini. Manchester United, Tottenham, dan Chelsea meraih kemenangan meyakinkan di semifinal leg kedua. Keberhasilan ini menjadi bukti kekuatan klub-klub Premier League di level kontinental. Inggris kini berpeluang besar menyapu bersih 2 gelar Eropa musim 2024-2025. Manchester United dan Tottenham Hotspur akan saling berhadapan di final Liga Eropa. Sementara itu, Chelsea bakal tampil di partai puncak UEFA Conference League. Final ini akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menutup musim dengan raihan trofi. Atmosfer panas dan gengsi tinggi dipastikan mewarnai 2 laga puncak tersebut.